Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ilham dari Fakultas Psikologi Unisba angkatan 2016. Pada hari ini saya akan presentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul tentang pengaruh motif gaming terhadap perilaku kecanduan game online pada pro gamers di komunitas e-sports Bandung. Berdasarkan buletin APJI pada tahun 2019, saat ini pengguna game online sudah mencapai angka 50 juta pengguna. Nah, seseorang itu bisa bermain game online sebagai sarana untuk refreshing dari aktivitas yang mereka lakukan sehari-hari. Tetapi jika digunakan secara berlebihan dengan intensitas yang tinggi pula, akan membuat seseorang itu bisa menjadi kecanduan game online. Atau secara definisi, menurut Lemons, kecanduan game online itu adalah adanya perilaku tidak terkontrol dan juga kompulsif terhadap video game atau game online yang bisa menimbulkan permasalahan secara sosial ataupun emosional, dan juga menimbulkan gejala-gejala klinis yang mengganggu serta membahayakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti gejala-gejala salience, tolerance, withdrawal, relapse, modification, konflik, dan juga problems. Salah satu faktor yang diduga menjadi pendorong atau memberikan pengaruh terhadap munculnya kecanduan game online adalah faktor motif gaming. Atau secara teoritis menurut Demetrovics, motif gaming itu adalah motif yang mendorong seseorang untuk terus-menerus bermain game online dan bisa menjadi dasar seseorang itu adiksi atau kecanduan game online. Demetrovics pun mengatakan bahwa motif gaming ini pun bermacam-macam, tidak hanya satu, dan seseorang pun bisa menampilkan lebih dari satu motif saja. Ada motif-motif dari motif sosial, motif escape, motif coping, motif competition, skill development, ada motif fantasi, dan juga motif recreation. Nah, beberapa penelitian telah dilakukan bahwa ternyata penelitian terhadap motif gaming ini kepada seseorang gamers di berbagai belahan dunia itu sudah memberikan pengaruh, dan motif yang muncul pun bermacam-macam. Tetapi motif yang diteliti kepada pro gamers masihlah belum banyak, masih sedikit yang meneliti tersebut. Dan motif-motif ini pun banyak sekali kesenjangan-kesenjangannya. Termasuk fenomena yang peneliti temukan di lapangan, bahwa terdapat fenomena di mana pro gamers ini pun dipengaruhi oleh motif gaming sehingga menjadi kecanduan game online. Tetapi mereka justru merasakan dampak-dampak positif dibanding dampak-dampak negatif yang mereka rasakan pula. Sehingga peneliti pun tertarik ingin meneliti bagaimanakah pengaruh motif gaming terhadap pelaku kecanduan game online pada pro gamers di komunitas e-sports Bandung ini, dengan menggunakan alat ukur. Saat penelitian nanti menggunakan alat ukur dari Lemons yang bernama Game Addiction Scale for Adolescents dan juga motif online gaming questionnaire dari Demetrovics. Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan kemarin mendapatkan hasil bahwa motif-motif ini memberikan pengaruh, namun ada yang mendorong kecanduan, tapi ada juga yang menurunkan perilaku kecanduan game online. Motif yang mendorong kecanduan game online dengan nilai yang paling tinggi adalah motif skill development dengan nilai 0,691 yang memberikan kontribusi positif dan mendorong seseorang ini menjadi kecanduan game online. Sehingga dapat dikatakan erat kaitannya pro gamers ini menjadi kecanduan karena motif skill development, yaitu motif-motif yang mengerahkan seseorang itu harus bisa menguasai kemampuan gerakan tangan, visual, multitasking dalam bermain game online sehingga menjadi kecanduan game online. Seperti itu. Namun ada juga motif yang memberikan pengaruh namun justru menurunkan perilaku kecanduan game online. Motif-motif tersebut adalah motif fantasi, salah satunya yang memiliki nilai paling rendah. Motif fantasi ini tentu bertolak belakang dengan penelitian yang telah dilakukan, bahwa motif fantasi ini motif yang mendorong seseorang itu untuk menumpahkan ide-idenya yang tidak bisa dilakukan di dunia nyata tetapi kepada dunia game online. Motif ini justru menjadi motif yang menurunkan kecanduan game online dikarenakan motif ini tidak sesuai dengan diri-diri pro gamers di komunitas e-sports tersebut. Selain itu dapat dikatakan juga bahwa pro gamers ini didominasi oleh laki-laki, dan laki-laki ini pun memiliki kecenderungan nilai adiksi atau kecanduan ini lebih tinggi dibandingkan perempuan karena adanya faktor-faktor jenis game, faktor tantangan dalam game sehingga menumbuhkan rasa tantangan dalam diri laki-laki dibandingkan perempuan. Lalu yang terakhir, pro gamers ini pun memiliki nilai adiksi yang lebih tinggi pada usia 20-24 tahun yang tergolong remaja akhir dibandingkan usia 15-19 tahun. Hal ini tentunya dikarenakan usia 20-24 tahun itu adalah usia-usia produktif, masa transisi dari anak-anak akhir menuju dewasa, sehingga masa-masa ini pun merupakan masa yang tidak masih memenuhi tugas-tugas remaja yang penuh dengan kesulitan dan juga masalah, sehingga diperlukannya pembimbingan agar mereka bisa produktif dalam melakukan kegiatannya tanpa menjadi kecanduan. Sekian presentasi artikel ilmiah saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.